Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Aldila Farzana Ramadiansa, nomor NIM saya 17140105. Di sini saya akan menceritakan kisah tentang Nabi Ayub. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah ini? Nah, di sini yaitu pertama, beratnya ujian Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi Ayub alaihissalam. Semua ujian itu tidak menambahkannya kecuali kesabaran, harapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pujian dan rasa syukur kepadanya, sehingga Nabi Ayub adalah sebagai contoh dalam kesabaran. Dia sebagai contoh dalam menghadapi berbagai penyakit. Dalam tafsirnya ada Al-Sudi berkata, semua kulit luar sudah berjatuhan sehingga tidak ada yang tersisa kecuali tulang dan urat. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam kitab Musnadnya dari Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Nabi Allah Ayub bertahan dengan penuh kesabaran menghadapi berbagai penyakit dalam waktu 18 tahun. Dia ditolak oleh kerabat dekat dan jauh, kecuali dua lelaki saudaranya. Keduanya selalu datang kepadanya, baik pada waktu pagi ataupun sore. Pada suatu hari, salah seorang dari mereka berkata kepada yang lain, apakah engkau mengetahui bahwa Ayub telah berbuat dosa dengan dosa yang tidak pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini? Maka teman yang satu lagi pun bertanya, dosa apakah yang pernah dilakukan oleh Ayub? Sahabat itu berkata, sejak 18 tahun dia tidak pernah dikasih sayangi oleh Allah, sehingga Allah menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Lalu pada saat mereka berdua pergi menemui Nabi Ayub, sudah seorang sahabatnya tidak bersabar menahan dirinya dan akhirnya menceritakan apa yang pernah didengarnya. Maka Nabi Ayub pun berkata, aku tidak memahami apa yang kalian katakan. Hanya saja Allah mengetahui bahwa aku pernah melewati dua orang lelaki yang sedang bertikai. Lalu mereka membantu keduanya mengingatkan nama Allah. Lalu aku pun kembali ke rumahku dan aku membantu keduanya untuk menghapuskan kesalahan mereka, karena aku tidak suka mereka menyebut nama Allah kecuali untuk suatu kebenaran. Nah, yang kedua ya ceritanya tentang bahwa orang yang ditimpa suatu musibah lalu dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan istirja atau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah terlewatkan, sama seperti apa yang telah dialami oleh Ayub alaihissalam. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Sahihnya dari Ummu Salamah bahwa Nabi Muhammad SAW berkata kepadaku, tidaklah seorang muslim ditimpa oleh suatu musibah lalu dia mengucapkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajrini fi musibati wahkuf li khairun minha, yang berarti sesungguhnya kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kepada Allah lah kita akan kembali. Ya Allah, berikanlah bagiku balasan kebaikan atas musibah yang menimpaku dan berikanlah balasan yang baik bagiku. Barang siapa yang membaca doa di atas, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan baginya dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Ummu Salamah pun pernah berkata, pada saat Abu Salamah meninggal dunia, aku berkata, siapakah orang yang lebih baik dari Abu Salamah? Sahabat Rasulullah SAW, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan bagiku untuk mengucapkannya, maka aku pun membacanya. Ummu Salamah berkata, yaitu maka aku pun menikahi Rasulullah SAW. Nah, lalu dijelaskan selanjutnya, di dalam kisah ini terdapat risalah bagi para istri yang beriman bahwa mereka harus bersabar menghadapi suami-suami mereka yang menderita sakit atau kemiskinan atau cobaan yang lainnya. Lihatlah istri Ayub alaihissalam sebagai contoh. Dia sungguh sabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan segala cobaan yang menimpa suaminya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak diperbolehkan seseorang manusia untuk bersujud kepada manusia yang lain, dan seandainya diperbolehkan seseorang bersujud kepada manusia yang lain, maka sungguh
akan memerintahkan wanita untuk bersujud kepada suaminya karena keagungan hak suami atas dirinya, demi yang jiwaku berada di tangannya. Seandainya dari ujung kaki sang suami terdapat luka yang memancarkan nanah dan darah, kemudian dia meminumnya, sungguh hal itu belum memenuhi hak sang suami. Itulah sedikit kisah dari Nabi Ayub dalam menghadapi cobaannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.